Parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C melalui titik 0,1, 1,0, dan 3,0. Jika titik minimum parabola tersebut adalah P, Q, maka Q-nya berapa? Kita analisa titik-titik yang diketahui dulu. Di sini ada titik potong terhadap sumbu X adalah 1,0 dan 3,0. Jadi di sini ada titik potong terhadap sumbu X 1,0, kemudian di sini ada 3,0. Jadi sumbu simetrinya pasti di sini, yaitu pada saat X sama dengan 2. Kemudian dia melewati titik 0,1, jadi di sini. Karena diketahui X sama dengan 2, sumbu simetrinya, maka fungsinya adalah Y atau Fx sama dengan di sini saya tulis dalam bentuk L kemudian X dikurang M kuadrat ditambah N. Ini supaya jangan rancu dengan A, B, C. Kan biasa kita tulis A, X min B kuadrat ditambah C gitu. Jadi di sini M-nya udah tahu sama dengan 2 di sini. Berarti Y sama dengan L kali X min 2 kuadrat ditambah N. Nah, titik minimumnya P, Q. Dari sini kita udah bisa tahu P sama dengan 2. Nah, N-nya sama dengan Q. Jadi Y sama dengan L X min 2 kuadrat ditambah Q. Kemudian dia melalui titik 0,1. Jadi di sini 1 sama dengan L kali 0 min 2 kuadrat tambah Q. Itu 1 sama dengan 4L ditambah Q. Nah, kemudian dia juga melalui titik 1,0. Jadi di sini kita tulis 0 sama dengan L kali 1 min 2 kuadrat ditambah Q. Jadi 0 sama dengan 1 min 2 adalah min 1, kalau dikuadratin 1 jadi L tambah Q. Nah, kita ada 2 persamaan nih. Kita kurangkan aja nih, yang atas dikurangin yang bawah. Jadi kita peroleh 1 sama dengan 3L. Nah, jadi L sama dengan 1/3. Kalau L-nya 1/3, maka Q-nya kita masukkan ke dalam sini. 0 sama dengan 1/3 ditambah Q. Jadi Q-nya adalah min 1/3. Jadi kita peroleh Q-nya itu min 1/3. Titik AB terletak pada grafik Y sama dengan BX kuadrat tambah 1 min B kuadrat X dikurang 49. Jika AB sama dengan 6, maka nilai A min B adalah berapa? Grafik Y sama dengan BX kuadrat ditambah 1 min B kuadrat X kemudian min 49. Titik A, B terletak pada grafik, maka B sama dengan B, X-nya diganti A kuadrat ditambah 1 min B kuadrat A dikurang 49. Jadi kita punya di sini B dikurang BA kuadrat dikurang A ditambah B kuadrat A sama dengan min 49. Kemudian kita dapatkan B min A ditambah BA kali B min A sama dengan min 49. Diketahui BA adalah sama dengan AB yaitu 6. Sehingga 7B min A sama dengan min 49. Atau B min A sama dengan min 49 dibagi 7 yaitu min 7. Nah, ditanyanya adalah A min B. A min B berarti 7. Jika grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 9 memotong sumbu X di titik A dan B serta memotong sumbu Y di titik C, maka luas segitiga ABC adalah berapa? Grafik memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika Y sama dengan 0, maka X-nya kita bisa cari dengan menghitung atau memfaktorkan persamaan kuadrat ini, yaitu 0 sama dengan X kuadrat min 9, 0 sama dengan X min 3, X plus 3. Jadi dia memotong sumbu X di titik X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Jadi koordinat titik A adalah 3,0, sedangkan koordinat titik B adalah min 3,0. Kurva atau grafik memotong sumbu Y. Nah, saat itu adalah X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 9 sama dengan, ini sama dengan 0 kuadrat dikurang 9 sama dengan min 9. Jadi koordinat titik C adalah 0, min 9.
Dengan demikian segitiganya kalau kita gambar adalah sebagai berikut. Di sini ada 3,0, kemudian di sini ada min 3,0, ini titik A, ini titik B, kemudian titik C-nya di sini yaitu 0,-9. Jadi ini segitiganya. Nah, berapa luasnya? Luas segitiga adalah apa? Alas. Kemudian kita kalikan dengan tinggi. Alasnya mana? Ya, alasnya ini. Tingginya mana? Tingginya ini. Nah, dibagi berapa? Dibagi 2. Alasnya adalah 6 satuan. Karena dari A ke B ini adalah 6 satuan. Tingginya berapa? Nah, tingginya ini. Itu 9 satuan. Sehingga 6 kali 9 bagi 2 sama dengan ini dibagi 2 1, ini bagi 2 3, 3 kali 9 27 satuan luas. Tentukan persamaan fungsi dengan titik puncak 4,-1 dan melalui titik 1,8. Persamaan fungsi kuadrat tentunya bisa dinyatakan dalam AX min B kuadrat ditambah C. Titik puncaknya adalah 4,-1. Berarti B ini adalah sumbu simetri yang merupakan kumpulan titik-titik di mana salah satu titiknya adalah titik puncak gitu ya. Jadi di sini B-nya X sama dengan B ini adalah letak titik puncak. Jadi dalam hal ini B-nya sama dengan 4. Karena titik puncaknya 4,-1. Untuk C di sini -1. Kenapa begitu? Karena F4 adalah A dikali 4 min B. B-nya 4. Kuadrat ditambah C. Nah, F4 ini tentunya -1. Sehingga ini 0. Berarti hasilnya C. C sama dengan -1. Sehingga Fx-nya adalah A dikali X min 4 kuadrat ditambah C-nya -1. Nah, kemudian dikatakan melalui titik 1,8. Berarti 8 sama dengan A dikali 1 min 4 kuadrat min 1. Jadi 9 sama dengan A dikali 3 kuadrat yaitu 9. Berarti A-nya sama dengan 1. Jadi fungsinya adalah kita dapatkan X min 4 kuadrat min 1 atau X kuadrat min 8X ditambah 16 dikurang 1. Yaitu X kuadrat dikurang 8X ditambah 15. Ini adalah fungsi yang diminta. Koordinat titik puncak grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12 adalah berapa? Nah, kita jadikan dulu di sini Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12 menjadi kuadrat sempurna. Yaitu X min 2 kuadrat. Kalau ini aja sudah dapatkan X kuadrat min 4X tambah 4. Tapi di sini min 12 berarti harus min 16. Jadi Y sama dengan X min 2 kuadrat min 16. Ini adalah X sama dengan 2 sumbu simetri. Sumbu simetrinya maka di sini letak titik puncak adalah X sama dengan 2. Jadi ketika X sama dengan 2 ini 0. Berarti Y-nya min 16. Berarti titik puncaknya itu koordinatnya adalah 2,-16. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 3M min 1 mempunyai titik puncak P, Q. Jika 2P dan Q per 4 dua suku pertama deret geometri tahingga yang mempunyai jumlah 4, maka nilai M adalah, kita lihat di sini deret geometrinya dulu. U1 sama dengan 2P. U2 sama dengan Q per 4. Kemudian diketahui bahwa 2P ditambah Q per 4 sama dengan 4. Selanjutnya P dan Q adalah titik puncaknya. Jadi fungsinya adalah kalau kita lihat di sini A dikali X min B kuadrat ditambah C. Inilah fungsi kuadrat. Nah, titik puncaknya adalah P, Q, titik puncak. Nah, titik puncak ini di sini kalau kita lihat absisnya P ini adalah sama dengan B, Q-nya tentu sama dengan C. Jadi di sini A
kali X min P kuadrat ditambah Q. Nah, ini sama dengan A kali X kuadrat min 2PX ditambah P kuadrat, kemudian ditambah Q. Nah, fungsi kita adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 3M min 1. Nilai M ini sangat tergantung dari nilai A. Nah, untuk mudahnya kita ambil dulu A-nya sama dengan 1. Sehingga di sini kita lihat kalau A-nya sama dengan 1, maka kita lihat bahwa min 2P sama dengan min 2. Jadi P-nya langsung kita dapat 1. Kalau P 1, lalu di sini kita punya P kuadrat tambah Q sama dengan 3M min 1. Kita kembali ke sini bahwa P-nya diketahui 1. Berarti 2 dikali 1 ditambah Q per 4 sama dengan 4. Berarti Q per 4 sama dengan 4 dikurang 2, 2. Jadi Q sama dengan 8. Nah, sekarang karena Q sama dengan 8, P sama dengan 1, kita bisa menghitung M. P-nya adalah 1 kuadrat ditambah 8 sama dengan 3M min 1. Jadi di sini 10 sama dengan 3M. Maka M sama dengan 10 per 3. Garis G melalui titik 8,28 dan memotong parabola Y sama dengan 3X kuadrat tambah X min 10 di titik A dan B. Jika A 2,4 dan B X, Y, maka X tambah Y berapa? Kita lihat dulu garis G-nya. Ini garis G. Lihat dia melalui titik berapa aja. Melalui titik A 2,4, melalui titik 8,28, misalnya ini titik C. Persamaan garisnya di sini adalah Y sama dengan MX ditambah C, gitu kan? M garis ini antara A dengan C, di sini M-nya adalah 28 dikurang 4 dibagi 8 kurang 2. X ditambah C. Nah, kemudian ini hasilnya 28 kurang 4, 24 per 6X ditambah C. Atau 4X ditambah C. Ini persamaannya. Tapi dia melalui titik 2,4 nih. Berarti Y-nya sama dengan 4 dikali 2 ditambah C. Y-nya mesti 4. Maka C-nya adalah di sini min 4. Jadi C sama dengan min 4, maka Y-nya adalah 4X ditambah min 4 atau 4X min 4. Ini adalah persamaan garisnya. Katanya dia memotong parabola Y sama dengan 3X kuadrat tambah X min 10. Untuk mencari titik potong dari kedua kurva ini, yaitu garis G dan parabola Y, kita bisa menyamakan bahwa 3X kuadrat ditambah X min 10 ini sama dengan 4X min 4. Atau di sini 3X kuadrat min 3X dikurang 6 sama dengan 0. Dibagi dengan 3, X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan ini, X min 2, X tambah 1 sama dengan 0. Atau X sama dengan 2. Dan di sini X-nya juga min 1. Nah, untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 4X min 4. Sama dengan 4 kali 2, 8 dikurang 4, yaitu 4. Sedangkan untuk X sama dengan min 1, Y sama dengan 4 dikali min 1 dikurang 4, yaitu min 8. Jadi koordinat titik potongnya di sini adalah 2,4 dan min 1, min 8. Jadi X tambah Y adalah kita ambil yang ini, min 1 ditambah min 8 sama dengan min 9. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 8 digeser ke kanan sejauh 2 satuan searah dengan sumbu X dan digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Jika parabola hasil pergeseran itu memotong sumbu X di X1 dan X2, maka X1 tambah X2 itu berapa?
Kita tahu bahwa kalau Y sama dengan X kuadrat, digeser ke kanan sejauh 2 satuan, persamaannya ini menjadi X min 2 kuadrat. Jadi kalau fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X tambah 8, digeser ke kanan sejauh 2 satuan, fungsi barunya adalah Y sama dengan X min 2 kuadrat min 6X min 2 ditambah 8. Nah, kemudian kalau Y sama dengan X kuadrat, kita geser ke atas 2 satuan, maka fungsinya menjadi X kuadrat ditambah 2. Tapi kalau digeser ke bawah dengan 2 satuan, fungsinya menjadi X kuadrat min 2. Nah, fungsi ini digeser ke bawah 3 satuan. Jadi Y-nya sama dengan X min 2 kuadrat min 6X min 2 ditambah 8 min 3. Nah, kemudian dikatakan bahwa kurva ini memotong sumbu X. Artinya Y-nya 0 untuk mencari titik potong dengan sumbu X. Berarti 0 sama dengan X min 2 kuadrat itu adalah X kuadrat min 4X ditambah 4. Kemudian min 6X ditambah 12 ditambah 5. Jadi hasilnya di sini 0 sama dengan X kuadrat min 10X. Kemudian 4 ditambah 12, 16 ditambah 5 adalah 21. Jadi 0 sama dengan X min 7, X min 3. Jadi X-nya itu bisa 7, X-nya 3. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah pada apsis 7 dan apsisnya 3. Nah, berarti titik potongnya adalah 7,0 dan 3,0. Berarti hanya X1 tambah X2. Berarti 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi jawabnya adalah 10. Fungsi Y sama dengan X min 2A kuadrat tambah 3B mempunyai nilai minimum 21 dan memotong sumbu Y di titik yang berordinat 25. Nilai A tambah B adalah, kalau kita punya fungsi Y sama dengan X min 2A kuadrat ditambah 3B, maka kita tahu bahwa sumbu simetrinya terletak pada X sama dengan 2A. Dan titik puncaknya pasti koordinatnya 2A, 3B. Karena 3B-nya dari sini. Karena titik puncaknya dibilang mempunyai nilai minimum ini 21, maka 3B sama dengan 21. Jadi B-nya sama dengan 7. Dikatakan bahwa dia memotong sumbu Y di titik yang berordinat 25. Berarti ketika X sama dengan 0, Y-nya 25. Jadi 25 sama dengan X min 2A kuadrat tambah 3B, yaitu tambah 21. Di sini X-nya 0. Jadi 25 dikurang 21 sama dengan 4A kuadrat. 4 sama dengan 4A kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 1. A-nya itu bisa plus 1 atau min 1. Jadi nilai A tambah B itu nilainya bisa 7 ditambah 1, 8. Atau A tambah B itu 7 min 1, yaitu 6. Berarti ada dua nilai kemungkinan A tambah B. 2